Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Apa kabar Healthies? Ketemu di episode Studio Mini Promkes di awal tahun 2022. Meskipun kasus udah mulai turun nih, Desita nggak bosan-bosan untuk ingetin tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan ya, karena virus COVID itu masih ada. Setiap pergantian tahun, biasanya kita sering banget mendengar istilah resolusi pribadi. Sama dengan pengertiannya, resolusi itu biasanya menjadi putusan atau kebulatan tekad dari seseorang yang ingin memperbaiki kondisinya di tahun yang baru. Nah, sama seperti para minionsnya di Studio Mini Promkes. Mau tahu apa aja yang menjadi resolusi mereka di tahun 2022 ini? Yuk kita dengarkan bersama. Saya Imran Agus Nurali, saat ini sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya sudah mulai menata lagi rumput di depan rumah, ya di luar pagar itu, ya sambil nyanyi-nyanyi kecil itu, ingat waktu SMP SMA di rumah dulu ya, itu di Cilincing. Kalau Bayem sih di tahun 2022 resolusinya yang jelas pertama di pekerjaan, semoga semuanya tetap lancar, jauh lebih baik di tahun 2021. Dan kalau untuk di karir atau dunia usaha, semoga pandemi cepat berakhir sehingga usaha semua bisa tumbuh berkembang kembali. Happy New Year, Happy New Year. Itu happy birthday, Des. Oh salah ya kak? Aduh, Berarti itu happy birthday? kita gak ketemu setahun tuh kayaknya kamu banyak berubah, Des. No, because aku terlalu excited gitu kak. 2022 tuh kan kita punya banyak resolusi gitu kan. Kamu apa resolusinya tahun 2022? Let's see. Aku pengen hidup lebih sehat dong pastinya. Semua juga pengen, kayak yang lebih spesifik tuh apa gitu. Jujur gak ya? Jujur lah. Berat banget ini. Aku pengen nurunin berat badan. Diet. Ya. Resolusi Riri di tahun 2022 apa ya? Buku dong, tolong buku. Buku tagihan ya? Bukan dong, buku resolusi. Dibacain boleh nggak? Banyak banget. Banyak nih satu buku nih. Nggak deng. Resolusi Riri di tahun 2022 pengen ngurangin junk food. Tapi bisa nggak ya? Diet. Ya. Resolusi Dewi tahun 2022 yaitu bagaimana menjaga konsistensi resolusi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya setiap tahun selalu punya resolusi yang hampir sama. Kalau nggak menurunkan berat badan, kemudian mengurangi berat badan, sekitaran itu aja. Diet. Ya. Tapi memang sih tidak jarang berhasil, tapi yang paling susah adalah menjaga konsistensinya. Saya Chandra Budianto. Di tahun 2022 ini saya punya resolusi. Yang pertama terkait dengan bagaimana saya bisa memantau kesehatan saya. Saya ingin bisa rutin memeriksa kesehatan secara teratur, khususnya kadar kolesterol, gula darah, tekanan darah maupun asam urat. Halo, resolusi Meilina di tahun 2022 adalah diet. Ya. Karena belum mencapai target dietnya, masih 10 kilo lagi untuk turun. Aku juga. Tapi yang lebih kayak bener-bener kegiatan yang mau lakukan supaya bisa nurunin berat badan apa? Oke, let's see. Dengan habit-habit yang ada sekarang sih kayaknya aku mau ngurang-ngurangin minum boba. Apakah kamu bisa? Not sure. Diet. Ya. Saya harapkan memang hari Sabtu Minggu itu sedikit ada waktu luang, tidak mengurusi pekerjaan, walaupun pekerjaan itu bisa 24 jam kali 7 hari gitu ya, dengan kondisi sekarang. Di tahun 2022 ini, Yogi lebih pengen sering olahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh, lalu juga perbanyak makan gizi seimbang, karena kalau tubuh kita nggak diisi, apalah arti kita. Karena kita juga punya resolusi. Resolusinya apa itu? Apa kalau Mbak Priti resolusinya? Resolusi gue tahun ini hidup aja udah bersyukur gue. Oh ya benar-benar ya. Karena 2 tahun kemarin sangat berat buat kita semua.
Pengen keker kayak Jennifer Bahdim ya. Susah banget ya Jennifer Bahdim. Oke, resolusi Riri di tahun 2022 adalah ngurangin jajan dan ngurangin junk food. Diet. Oke, resolusi Tere di 2022 adalah pengen hidup lebih sehat. Caranya apa? Yang pertama, makan gizi seimbang. Kurangin deh yang namanya itu makan junk food, makan makanan yang cepat saji. Diet. Tapi justru dibanyakin makanan dengan gizi seimbang. Yaitu bagaimana bisa menjaga konsistensi resolusi tadi itu. Yaitu tadi, kalau dulu kan muluk banget nih. Untuk menurunkan berat badan, saya gak mau makan nasi. Diet. Saya cuma mau makan sayur sama buah. Diet. Memang bisa dilakukan, tapi itu gak tahan lama. Padahal sebenarnya kan prinsip gizi seimbang itu yang utama yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga berat badan kita supaya tetap dalam keadaan baik dan normal. Dan juga sebagai pria dewasa ya yang mungkin perutnya sering buncit, nah ini harus sering mengurangi gula. Diet. Tapi kayaknya sih bisa sih. Harus Bisa, yakin lah kakak pasti. kan langsung ingetin aku, Desi no boba gitu kan. Atau Desi aku punya boba, kamu mau gitu. I want. Enggak, serius aku pengen ngurangin boba, perkopi-kopian, pergula-gulaan dikurangin ya kan. Boleh. Aku catat ya. Dukung aku ya kak. Insya Allah. Kalau kakak apa nih? Aku kayaknya mau sama kayak kamu, What? bukan ngurangin tapi nambah makanan sehat. Jadi aku mau nambah lebih banyak makan buah-buah dan sayur-sayuran, sama ngurangin manis-manis juga boleh lah. Aku setuju kak. Pasti Setuju ya. banget. Itu bagus banget kak, karena kan membuat kita terlihat lebih langsing ya, mengurangi karbo-karbo gitu kan. Setuju. Makan buah dan sayur itu menjadi satu hal yang wajib gitu ya. Walaupun kita mungkin memang namanya zaman sekarang di tengah-tengah kuliner yang luar biasa, tapi sayur dan buah itu menjadi menu wajib dengan jumlah yang cukup tentunya. Selain tadi ya, itu kategori keren dimakan kak menurut gue. Yes, betul sekali. Keren dimakan, tapi ada lagi nih kak, kayaknya kalau kita rutin yoga gitu, kayaknya kekinian itu keren banget kita kak. Aktivitas fisik ya. Kamu bentuknya yoga. Kalau aku kayaknya pengen nge-gym aja deh 30 menit Nge-gym? tiap hari. 30 menit tiap hari. Iya, kamu ngingetin aku juga. Oke. Kayaknya diingetin sama temen tuh ini ya. perlu Lebih juga. seru. Gini kak. Jadi kalau kakak olahraga, kakak posting atau share ke aku, jadi aku Mm-mm. langsung termotivasi. Gue nggak mau kalah 1-0 sama kakak. Iya. Oke, guys. Lebih rajin aktivitas fisik. Memang gak kayak dulu waktu masih muda. Senangnya lari sampai berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Paling sedikit 5 kilometer gitu. Nah tapi kalau sekarang gak usah muluk-muluk lari deh. Jalan santai aja tapi dilakukan setiap hari. Banyakin yang namanya bergerak. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Pengennya lebih langsing, lebih sehat ya Dan kan. lebih sehat yang pasti itu ya. Secara kan anak 2 perlu digendong ya kak. Jadi biar gue rada-rada kuat gitu. Jadi menahan kehidupan cukup kuat lah di 2022 kalau gitu. sehat gitu kak. Setuju banget. Dan selain itu saya juga ingin lebih rajin berolahraga di hari Sabtu dan Minggu. Saya akan coba untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, berenang, dan ini saya akan coba rutinkan lagi. Karena dengan kita berolahraga, kita akan bisa mendapatkan kebugaran, pikiran menjadi fresh, relax, dan ini bisa mengurangi, menekan terjadinya stres atau tekanan. Saya sempat kemarin naik ke atas genteng, ke atas ngurusi antena gitu ya. Kemudian motong rumput, memang dari anak saya kecil, balita, saya sudah tidak punya pembantu rumah tangga lagi. Sengaja, jadi saya dengan anak-anak tuh bisa lebih dekat, saya ajak naik sepeda gitu ya. Tere pengen istirahat lebih banyak. Gak lebih banyak sih, lebih cukup. Ya disesuaikan gitu ya, istirahat terus makan dengan gizi seimbang. Lalu juga harus cukup istirahat. Dan karena memang saya juga usianya sudah tidak muda lagi, saya udah di atas 50 tahun. Nah, saya juga harus coba bisa istirahat yang cukup. Karena selama ini saya punya kebiasaan yang kurang baik. Karena hampir setiap hari saya tidur kurang dari 5 jam. Dan ini sangat mempengaruhi aktivitas saya keesokan harinya. Kaitannya dengan stamina maupun ketahanan saya, durasi dalam saya bekerja itu sangat mempengaruhi sekali. Satu lagi boleh banyak kan ya kalau resolusi ya. Kayak ya
kerjaan kita ya di Dibawa belakang happy aja ya. layar, ya kan? Ya, Sekarang di enjoy. depan layar. Iya. Itu udah satu resolusi yang udah tercapai sebenarnya di tahun ini. Oh, Dia pengen mana? banget depan kamera ya? Pengen banget. Hai. Apa namanya? Cek apa yang untuk itu? Yang kalau Covid itu? Bukan dari apa sih namanya? Kok lupa sih? Gue boleh jawab ini? Oximeter ya. Selain oximeter, ya tebak-tebakan ya. Selain oximeter itu harus punya juga tuh. Wajib banget ya tensimeter digital sama tes gula darah. Tapi kalau lagi diskon ya, kalau bisa beli terjangkau. Cek gula darah, cek tekanan darah, dan cek kolesterol secara teratur. Tahun 2022 Ya, ini good. aku 2022. kayak mau mulai rajin ngecek deh. Apa yang dicek, Kak? Saldo. Itu aduh gimana ya kalau saldo, kita kayaknya perlu bahas itu lain. Tapi aku mau mulai ngecek kesehatan kayak Oke. mulai kadar gula darah, Good. kadar kolesterol, Kolesterol. kadar lemak darah. Itu tuh kita harus mulai rutin ngecek itu, Des. Iya, walaupun kita masih muda ya, Kak. Aku tuh kemarin ya pas tahun baru, Mhm. pas bangun itu badannya kayak berat semua, leherku tegang. Terus kata nyokap langsung, itu pasti kamu kolesterol. Terus aku kayak, hari gini aku kolesterol gitu. Karena kan makannya yang gurih-gurih, yang nikmat-nikmat gitu Tapi kan. kita kayak masih muda, ternyata Ya, kita ya. bisa loh terkena gitu. Jadi memang kita harus cek terus-menerus supaya kita tahu ya bisa Iya, mengendalikan ya. betul sekali. Jadi kalau kayak udah badannya nggak enak, berarti itu alert. Kita harus mulai cek supaya kita juga tahu gimana supaya untuk normalinnya. Setuju, supaya setuju, setuju. Hidup sehat. Oke. Kalau cek kesehatan masih mengandalkan yang medical check up setahun sekali ya. Memang ada beberapa hal yang sudah mulai menurun ya. Kemampuan jantung paru-paru yang treadmill dulu bisa 12 menit, terakhir 9,5 menit. Tapi ya ternyata memang umur tidak bisa dilawan ya. Kemudian hal-hal lain sih walaupun ada yang harus konsul sebagainya, tapi itu masih dalam batas inilah kewajaran ya, masih bisa dikendalikan lah. Tapi memang intinya tidak sekedar check up, medical check up setahun sekali atau berapa, tapi juga dalam keseharian ya, dalam seharian mungkin dalam pekerjaan tidak seperti dulu lagi yang terus menerus bisa tanpa ngos-ngosan. Sekarang sudah lama sedikit agak ngos-ngosan sebagainya. Ya itu saya rasa yang harus saya sadari bahwa saya sudah bertambah tua, walaupun masih semangat juga sih. Mau rajin deteksi dini, minimal mengukur tekanan darah, lalu kemudian cek tekanan darah, cek gula darah, lalu kemudian kolesterol, itu menjadi satu hal yang wajib. Mungkin saya akan lakukan paling sedikit 2 bulan sekali. Kenapa? Supaya kita bisa tahu keadaan tubuh kita sejak dini. Kalau memang harus ada yang dikoreksi, yang harus ada yang harus diperbaiki, itu bisa saya lakukan sejak dini. Kenapa? Karena saya pengen tua bersama dengan orang-orang terkasih, melihat anak saya tumbuh, bisa bersama-sama dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Gak cuma sama-sama tapi dalam keadaan sehat. Oh mau, tapi gue gak mau yang seks bebas gitu. Jadi gue bener-bener yang pacaran sehat lah gitu. Olahraga bareng maksudnya. Olahraga bareng. Terus Apa lagi? makan makanan sehat bareng. Makanin dia gue makan. Apa lagi? Iya, janganlah punya pacar ngerokok ya. Oh gak mau gue. Bau tuh beneran. Kenapa lu ketawa gue nanya? Enggak, kita milih-milih nggak mau pacar ngerokok, punya pacar aja belum. Oh iya. Itu misterinya. Kita sosokan mau pacaran sehat, mau punya pacar nggak ngerokok. Padahal kita nggak punya pacar. Itu. Yaudah, itu resolusi 2022 kita ya. Iya, resolusi 2022 kita berdua. Ya pastinya kita cari cowok yang nggak ngerokok, ya kan? Udah divaksin lengkap, imunisasi dasar, ya, gizi seimbang. Mau diajak olahraga. Apa lagi? Enggak seks bebas. Enggak seks bebas. Enggak. Tetap dihalalin ya. Dan juga saya sebagai suami siaga, sebisa mungkin saya menemani istri saya saat cek kandungan maupun saat kesehariannya. Dan di 2021 akhir
Baim juga punya baby baru. Jadi semoga di 2022 kaitannya dengan keluarga bisa semakin menjaga anak dengan baik atau bahkan bisa mengantar anak melakukan imunisasi, ke posyandu dan lain-lain. Jadi bisa menjadi papa yang baik untuk anaknya, begitu. Karena aku punya 2 babies gitu, aku pengen banget jadi orang tua yang lebih luar biasa lagi. Caranya gimana? Aku mau ikut kelas-kelas parenting, webinar, ada Instagram live, itu banyak banget. Jadi aku mau bendahara perbekalan yang makin banyak supaya aku bisa menjadi orang tua yang luar biasa. Aduh coba, jadi luar biasa gitu kan Kak. Dan jangan cuman kamu, suami juga harus diajak dong. I see. Biar suami aku juga turut ya. Iya, ngurusin anak tuh bukan kerjaan ibu doang dong. Iya, masa bikin berdua ngurus sendiri. Sepertinya itu saja sih resolusi saya. Itu memang kelihatan sederhana tapi susah sekali dilaksanakan. Oleh karena itu kembali lagi saya mau pegang kata kuncinya diet, bukan konsistensi. Begitu. Oke, semoga resolusi ini menginspirasi teman-teman semua. Salam sehat. Pas. Yes. Nah, itu dia resolusi dari Minions-nya Studio Mini Promcast. Kalau Desita pribadi nih, resolusi pribadinya mau tidur maksimal jam 10 malam. Kemudian semoga nih didoain juga ya Healthies untuk menemani tidur nih. Semoga didekatkan jodohnya biar bisa maju ke jenjang pernikahan. Gitu. Terima kasih atas doanya teman-teman. Nah, sekarang untuk resolusi Healthies di tahun 2022 tuh apa ya? Boleh dong tulis di kolom komentar Instagram dan YouTube Direktorat Promkes ya. Dan Desita doakan juga di tahun 2022 ini semoga kita semua makin sukses dan sehat selalu. Salam sehat. Dari Studio Mini Promcast, sehatnya di sini, nyaman ya di hati.